Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas mengenai kedudukan titik dan garis terhadap lingkaran. Jadi ada dua materi yang mau kita bahas hari ini. Yang pertama, kedudukan titik terhadap lingkaran dan kedudukan garis terhadap lingkaran. Tentunya di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai persamaan lingkaran. Jadi ada lingkaran yang melalui titik pusat 0,0 dan titik pusat A, B. Jadi kamu baca kembali materi sebelumnya ya, karena materi tersebut masih berkaitan dengan materi yang hari ini kita akan bahas. Oke. Nah, yang pertama mengenai kedudukan titik terhadap lingkaran. Sebetulnya gimana sih ilustrasinya kedudukan titik terhadap lingkaran ini? Ini dia gambar ilustrasinya. Jadi yang akan kita bahas hari ini adalah jika diketahui suatu titik dan persamaan lingkaran tanpa perlu kita gambar, kita sudah bisa tahu titik tersebut di bagian pertama ini. Apakah dia di dalam lingkaran P atau dia terdapat pada lingkaran P atau dia ada di luar lingkaran P. Selanjutnya, untuk kedudukan garis terhadap lingkaran, ilustrasinya seperti ini. Bisa saja garis itu yang diketahui ternyata memotong lingkaran. Tentunya kalau memotong lingkaran ada dua titik persekutuan. Atau bisa jadi garis tersebut yang diketahui itu menyinggung lingkaran. Berarti dia punya satu titik persekutuan. Dan bisa jadi juga garis yang diketahui dengan persamaan lingkaran yang diketahui itu ya tidak saling berhubungan atau tidak memotong lingkaran. Tanpa perlu kita gambar lingkarannya dan tanpa kita perlu gambar garis ya, kita bisa tahu kedudukan garis tersebut ada di atau memotong lingkaran kah, atau menyinggung atau tidak memotong lingkaran. Oke. Berarti sudah paham ya mengenai ilustrasinya. Mari kita simak pembahasan berikutnya. Untuk kedudukan titik terhadap lingkaran. Nah, aturannya di sini ketika kalian mendapatkan soal berupa diketahui suatu titik dan suatu persamaan lingkaran, kalian tanpa harus menggambar, kalian bisa menentukan apakah titik tersebut terdapat di dalam atau terdapat pada lingkaran atau ada di luar lingkaran. Caranya bagaimana? Titik tersebut bisa kalian uji. Titik P-nya dengan Q-nya ini kalian kuadratkan lalu kalian jumlahkan. Jika hasilnya sama dengan R kuadrat, sama dengan jari-jarinya dikuadratkan, maka berarti titik tersebut terdapat pada lingkaran. Jadi menempel di kelilingnya seperti itu. Kalau dia kurang dari jari-jari kuadrat, berarti dia terdapat di dalam lingkaran. Sedangkan jika lebih dari jari-jarinya, jari-jari kuadratnya, maka terletak di luar lingkaran. Sebagai contoh seperti ini. Misalnya ini ada kedudukan titik 3,-2. Lingkarannya ini x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 16. Berarti ini pusatnya di 0,0. Ini masih simpel sekali soalnya. Nah, untuk menentukan titik ini terdapat di mana nih? Apakah ada di dalam pada lingkarannya atau ada di luar? Maka kita masukkan nilai 3,-2 di sini. Di sini 3,-2 dimasukkan ke persamaan lingkarannya. Ini 3 kuadrat tambah min 2 kuadrat, ternyata 9 tambah 4 hasilnya 13, dan 13 itu kurang dari 16 jari-jari kuadratnya di sini, sehingga ketentuannya ini titik 3,-2 dia terletak di dalam lingkaran seperti itu. Baik, untuk posisi yang kedua, kedudukan titik terhadap lingkaran, jika titik pusatnya di A, B, maka bedanya dengan yang tadi, kalian hanya mengurangi nilai titik P-nya dikurangi dengan A-nya. A-nya itu titik pusatnya, dan nilai Q-nya dikurangi sama B. B itu titik pusatnya. Jadi titik pusat A, B di sini. Tidak seperti yang pertama. Pertama ini titik pusatnya di 0,0. Kalau yang ini A, B. Bedanya hanya di situ saja. Rumusnya ya tinggal P dikurang A kuadrat tambah Q dikurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Perbandingannya juga sama. Jika sama dengan R kuadrat terletak pada lingkaran, kurang dari R kuadrat terletak di dalam lingkaran, dan lebih dari R kuadrat terletak di luar lingkaran. Contoh soalnya bagaimana? Contoh soalnya seperti ini.
Tentukan kedudukan titik 2,2 terhadap lingkaran X dikurang 4 dikuadratkan tambah Y tambah 2 dikuadratkan sama dengan 20. Dari nilai ini kalian substitusikan 2,2 ke persamaan lingkarannya. Ya udah, berarti ini simpel. P-nya itu 2, berarti 2 dikurangi 4 karena di sini A-nya 4. Dan juga di sini 2 itu dari nilai Q-nya ditambah 2. Nah, ini kenapa ditambah 2? Karena di sini rumusnya itu kan Q dikurangi B. Jadi 2 dikurangi, ini di sini nilainya itu min 2. Karena persamaan lingkaran kan Y kurang B. Berarti di sini Y dikurang min 2, maka jadi positif 2. Jadi di sini imbasnya 2 tambah 2 dikuadratkan. Hasilnya bagaimana? Karena ini min 2 dikuadratkan, lalu ditambah 4 dikuadratkan, hasilnya 4 tambah 16 itu 20. Ternyata hasil ini sama dengan nilai R kuadratnya 20, sehingga titik 2,2 terletak pada lingkaran X kurang 4 kuadrat tambah Y tambah 1 kuadrat sama dengan 20. Untuk yang ketiga, ini posisi titik P, Q terhadap lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat dikurang 2AX dikurang 2BY tambah C sama dengan 0. Untuk bagian yang C itu sebetulnya tidak jauh berbeda dengan yang B, hanya saja yang C ini rumusnya diurai sehingga bentuknya persamaan lingkaran. Titik pusatnya sudah lebur ke dalam sini. Nah, aturannya gimana? Tetap kamu harus mengikuti aturan. Ini dimasukkan ke dalam rumus P kuadrat ditambah Q kuadrat, ini titiknya yang ditanyakan, lalu dikurang 2 kali A kali P, A-nya itu yang terdapat di sini titik pusatnya, lalu dikurang 2 kali B kali Q, B-nya itu titik pusatnya, Q itu titik yang diketahuinya, ditambah dengan C-nya. Sama seperti tadi, hanya di sini patokannya jadi 0. Kalau sama dengan 0 terletak pada lingkaran, kurang dari 0 terletak di dalam lingkaran, dan lebih dari 0 terletak di luar lingkaran. Nah, contohnya seperti ini. Jadi titik min 1,4 kamu tentukan kedudukannya terletak pada lingkaran, di dalam lingkaran, atau di luar lingkaran dengan memasukkan ke dalam rumus. Oke, di sini min 1,4 disubstitusi ke persamaan untuk menentukan posisi titiknya. Setelah kamu substitusi, ternyata hasilnya 44. Nah, 44 ini lebih dari 0, sehingga titik min 1,4 terletak di luar lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat dikurang 2X tambah 4Y tambah 9 sama dengan 0. Untuk kedudukan garis terhadap lingkaran, ini memang karena bentuknya garis, otomatis dia persamaan linear. Bentuknya itu Y sama dengan MX plus N. Jadi bentuk umumnya seperti ini, bentuk umum persamaan garis. Dan ini terhadap lingkaran, ini yang titik pusatnya di A, B. Nah, ditinjau dari mana? Untuk menentukan garis ini terletak pada lingkaran, di dalam terletak memotong lingkaran, menyinggung atau tidak memotong lingkaran, kalian perlu mensubstitusi nilai Y-nya. Oke. Nah, selanjutnya nanti di akhir tentukan diskriminannya. Contoh soalnya seperti ini. Kedudukan garis G 2X tambah Y sama dengan 2 terhadap lingkaran L X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 8. Ini lingkarannya masih sederhana karena titik pusatnya di 0,0. Nah, selanjutnya titik garis G ini 2X tambah Y sama dengan 2, kalian substitusi nilai Y-nya dibuat sendiri, lalu di sini hasilnya 2 dikurangi 2X. Nah, ini persamaan lingkarannya, lalu masukkan substitusi nilai Y-nya ke dalam persamaan lingkaran. Sudah didapat, ternyata bentuknya ini jadi persamaan kuadrat karena variabelnya jadi X semua. 5X kuadrat dikurang 8X kurang 4 sama dengan 0, sehingga A-nya 5, B-nya min 8, dan C-nya min 4, dan dicari diskriminannya. Ya, jika diskriminannya lebih dari 0, maka garis G memotong lingkaran di 2 titik. Jika sama dengan 0,
Garis G menyinggung lingkaran. Jika lebih kecil dari 0, garis G tidak memotong lingkaran. Ternyata di sini didapat hasilnya D lebih besar dari 0, sehingga garis G memotong lingkaran di 2 titik. Oke, untuk tugasnya kalian kerjakan ini, hanya Ibu ambil kedudukan titik terhadap lingkaran. Kalian siapkan kertas berpetak, lalu buat sumbu koordinat X dan Y. Kalian lukis lingkaran menggunakan jangka dengan persamaan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25. Berarti ini titik pusatnya di 0,0 dan R-nya itu berarti 5 karena R kuadrat 25, berarti R-nya 5. Nanti dibuat dengan jangka lingkarannya, lalu titik ini kamu buat juga. Nah, jadi ada 2 versi. Kamu menggambar dan kamu menentukan titik A ini ada di dalam lingkaran, pada lingkaran atau luar lingkaran. Jadi versi yang pertama menggunakan gambar, versi yang kedua menggunakan rumus. Jadi nanti dimasukkan X kuadrat tambah Y kuadratnya di sini, apakah dia lebih dari 25, sama dengan 25, atau kurang dari 25, dan posisinya apakah dia terdapat di dalam lingkaran, terdapat pada lingkaran, atau terdapat di luar lingkaran. Baik, tugasnya segera dikumpulkan, segera dikerjakan dan dikumpulkan. Ibu tunggu tugasnya. Terima kasih sudah memperhatikan penjelasan dari Ibu. Silahkan mengerjakan tugasnya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.